صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه
وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam pengajian rutin kita setiap hari Rabu di Masjid Walimah. Mudah-mudahan hadir kita ke tempat ini tidaklah kita balik keluar dari masjid ini kecuali kita telah mendapatkan pemberian-pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dengan berkat duduknya kita di majlis ini. Yang ada penyakit-penyakitnya disembuhkan oleh Allah taala. Baik penyakit zahir maupun batin. Yang punya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia terlebih lagi hajat akhirat. Yang ada masalahnya diselesaikan oleh Allah. Yang punya hutang-hutangnya diselesaikan oleh Allah, dilunaskan, dipermudah segala urusan kita. Dijadikan sisa umur kita umur yang berkah, umur yang kita isi dengan berbagai amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita minta kepada Allah agar Allah mewafatkan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dalam sebaik-baik keadaan, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita bahas pada kesempatan hari ini, kita akan mendengarkan nasihat dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bagaimana caranya atau panduan menghadapi orang yang sakaratul maut, mandiri tuaduk, orang nak mati. Apa yang mesti kita perbuat sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang itu
sebelum mati itu apa? Sakit. Orang sakit. Dalam beberapa pertemuan yang lewat kita telah membahas bagaimana orang yang sakit itu di sisi Allah Ta'ala. Mereka dekat dengan Allah, memiliki doa yang mustajab, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa mereka, karena sakit itu menggugurkan dosa. Dan Allah juga bakal mengangkat derajat mereka yang sakit ketika mereka ikhlas, sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wa yanbaghi lil maridi an yahtariza minan najasat. Dan hendaklah sepatutnya bagi orang yang sedang sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit, an yahtariza, agar dia menjaga dirinya sebisa mungkin dari apa? Minan najasat, daripada najis-najis, antusibahu fi badanihi, yang mana najis-najis tersebut mengenai badannya, au fi thiyabihi, atau mengenai pakaiannya. Jadi dia jago orang yang lagi sakit itu sebisa mungkin agar dianya terhindar dari najis-najis tadi, baik najis yang ada pada badannya maupun najis yang ada pada pakaiannya. Kenapa ini perlu dia lakukan? Fatamna'uhu minas shalah. Karena keberadaan najis-najis tadi pacak mencegah dia dari sholat. Akhirnya orang yang sakit, ya kadang apaan sakit tuh baring gawe kita tolong diurang, lemak mana ada terus yang nak nolong tuh. Kalau orang tuh dan tak ada, kalau dia dalam keadaan suci terus, dia lemak, ketika datang waktu sholat, maka dia pacak langsung sholat. Jadi sebisa mungkin dia harus menjaga itu, badannya dari najis, semampu dia. Wal yahdhar kullal hadri min tarkis shalah. Ini berapa kali kami sampaikan perihal ini. Dan hendaknya orang yang sakit itu berhati-hati, dijaga nian, perhatikan. Apa yang mesti dia perhatikan? Min tarkis shalah, dari meninggalkan sholat. Jangan sampai dalam posisi dia sakit itu laju tak ada mayang. Waliyusalli ala hasabi halihi, ya, dan dia sholatlah sebatas mana dia mampu sesuai dengan keadaannya yang lagi sakit itu. Islam ini agama yang mudah. Dia tak ada memberatkan penganutnya di dalam perihal ibadah. Ketika tak mampu untuk berdiri, maka qaidan, dia bisa mengerjakan sholat dalam keadaan duduk, au muttaji'an, atau berbaring, au kaifa amkanahu, atau ya bagaimana baik keadaan yang dia baca. Wala yakhtimu amalahu. Ini peringatan, jangan sampai dia mengakhiri amalnya. Misal sakit ikoni ibu-ibu, laju nunda dia mati. Nah, jangan sampai dia mengakhiri amalnya bil idha'ah li imadiddin, dengan menyepelekan, menyia-nyiakan imaduddin, tiang agama.
Apa itu tiang agama? Alladzi huwas shalah. Itulah semayang. Nah, jadi nak diperhatikan mayang itu. Bahkan di siko diperingatkan bagi anggota keluarganya atau orang-orang yang ngawasi dia untuk mendorongnya an yuhissuhu ala dzalik, untuk mendorongnya di dalam perihal salat itu. Wa yu'awinu, tolong dia bagaimana caranya agar dia tetap baca mayang. Wa yudzakiruhu bihi, dan mengingatkan dia perihal salat. Orang sakit itu diperhatikannya tuh yang pokok pangkal tuh ibu-ibu mayangnya. Tanya dia tadi, lah udah mayang? Belum mujinya. Nah ditolong, payo mayang lah. Ketujuh dia butuh bantuan untuk berwuduk, bantu. Nah itu yang mesti dilakukan oleh mereka yang ngawasi orang sakit, yang merawat orang sakit. Pokok pangkal yang nak diperhatikan itu mayangnya. Kita kadang perhatian urusan nubat, ya benar. Lami numpel, loh misalnya. Lama kan, ndak ditanya, lahu udah mayang. Malah minta maaf, ado bae. Misalnya ada sekok keluarganya perhatian, lah sudah bukan anu ikan mayang. Belum dahulu lah, beta usah dia sedang sakit, no. Yang baik nih pecahnya tuh kesian ikan, bukan kesian nak nyerumuskan. Justru dang sakit itulah ibu-ibu mayang nak dipelihara. Kalau sakit tadi nunda laju, mana ada orang meninggal dia dalam keadaan sakit dan di situ dia meninggalkan sholat, ya jelas matinya su'ul khotimah. Nah kita nak nyago dia, maka tadi diperingatkan jangan sampai dia ikoni mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan tiang agama, dengan menyia-nyiakan pondasi agama kita. Ngapa? Di akhir hayatnya justru tak mayang. Kalau kita betul kesian dengan orang sakit, maka kita perhatikan urusan mayangnya. Maka aku senang, misalnya terdengar kabar, oh ya dosianu meninggal, dia meninggal sakit lah sudah mayang, milu senang, milu lada. Sebaliknya kita sedih, belum sempat mayang mati. Bahkan naudzubillah, selama dia sakit ada yang diuji oleh Allah sakit berbulan-bulan misalnya, bahkan bertahun-tahun. Dan selama masa sakitnya itu dia meninggalkan sholat, ya Allah, alangkah kesiannya. Meninggalkan sekok mayang baik, ibu-ibu rahimakumullah, penyesalan yang tak berkesudahan di alam kubur. Penyesalan di akhirat, sekok mayang baru. Nah, maka kita harus bantu mereka. Bentuk perhatian kita, sayang kita dengan orang sakit itu, perhatian dia anak mayang. Kalau itu orang tua kita, misalnya kita rumah misah dengan dia, ini bohor jamanu, nak dijengok dulu, nak digari, lahu damayang, itu sayangnya itu. Perhatikan urusan sholat. Waliya'lama an fardhas salati la yasqutu anhu madama aqluhu ma'ahu. Nah, agar tahu orang sakit itu bahwa kewajiban untuk sholat itu la yasqutu anhu, tidak gugur dari dirinya madama aqluhu ma'ahu, selama yang bersangkutan masih bakal. Jadi tak naruh ibu-ibu perbaso mayang tu gugur kewajibannya selagi yang bersangkutan itu naruh akal, masih sadar. Tak pacak duduk, dia berbaring, tak pacak berbaring, dia telentang, tak pacak itu apa dia sholatnya dengan mengerakkan berisyarat dengan matonya mayang. Nah, teko bergerak tak pacak lagi. Oji kita kalau ndak lagi mayang teko bergerak saro masih.
Dia berisyarat dengan matanya. Seolah-olah ikan lagi ruku, lagi anu, tak ada gugur. Cantik kau berisyarat dengan mata, tak pacak lagi bagaimana? Masih ada akal tuh, masih ngakal dia tuh, masih sadar, mayang dia dengan hatinya. Dia bayangkan seolah-olah dia lagi sholat. Jadi tak naruh perbaso kewajiban mayang tu gugur. Dahulu lai Tuhan tu tertilah. Pempacak baik. Jago perihal sholat. Penting ini. Nah, kalau kita betul sayang dengan orang sakit itu, rurui mayangnya. Kemudian wal yukthir min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan hendaklah orang yang sakit itu memperbanyak maca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Kita lah hafal galau itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfarnya siapa itu? Nabi apa? Nabi Yunus. Ketika di dalam perut ikan, ikulah yang dibaca Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau istighfarnya Nabi Adam, apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, faqad warada, sebagaimana yang diriwayatkan, anna man qalaha arba'ina marrah. Barang siapa yang sakit kemudian dia membaca zikir tadi, istighfar tadi, berapa kali? Arba'ina marrah, 40 kali. Wa mata min mardihi, dan sakitnya itu laju nundo, mati dia karena sakitnya itu. Dan semasa sakitnya dia sempat mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka mata syahidah, dia tercatat sebagai orang yang mati syahid. Nah, ini amalan. Kalau kita sedang sakit atau ada orang sakit, nyuk amalan, nyuk tahu banyak-banyak maco yang tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, arba'ina marrah, 40 kali. Wal yukthir min qiraati suratul ikhlas, dan perbanyak juga bagi orang yang sakit itu maco suratul ikhlas, kuluhu. Kan mudah kalau la ilaha illa anta tadi hafal, kuluhu hafal galo, tak kena ada kok yang tak hafal kuluhu. Kuluhu hafal, banyak-banyak macam kuluhu itu. Ternyata memang suratul ikhlas itu manfaatnya luar biasa, ibu-ibu rahimakumullah. Ikon ini kita sebutkan manfaatnya untuk orang sakit. Termasuk dalam pengajian-pengajian sebelumnya sering kami sampaikan bagaimana manfaat suratul ikhlas kuluhu itu bagi orang yang mati, bagi orang yang telah meninggal. Disebutkan bahwa wa min anfa ma yuhda lil mauta minal Quran, dan termasuk perkara yang paling bermanfaat yang pacak kita hadiahkan kepada orang mati minal Quran, yaitu dari pembacaan Al-Quran. Wa kullul Quran nafi'un mubarak, dan seluruh surah di dalam Al-Quran itu bermanfaat, berkah. Cuma memang ada surat-surat yang punya kekhususan. Di antaranya adalah suratul ikhlas, yaitu dengan dibaca 11 min suratul ikhlasil mu'azzamah, dibacakan 11 kali suratul ikhlas. Di antara hadiah yang paling disenangi oleh orang mati kalau kita berkirim, yang apa hadiah itu?
dibacakan kuluhu 11 kali, senang orang mati. Tak percaya kenangkan kagilah mati. Kekirimi, iya men kamu nulu. Allah alam kalau aku nulu. Tak tahu. Itu termasuk hadiah yang disenangi orang mati. Maka disebutkan fayan bagi lil insan, maka hendaklah bagi kita manusia ini an yaqra'a hadzal adad min hadhihi surati syarifah, untuk membaca suratul ikhlas hadzal adad, dengan bilangan ini. Maksudnya dengan bilangan ini itu ibu-ibu maca 11 kali tadi. Kapan can nak dibaca kuluhu 11 itu? Imma kulla lailatin au kulla yaum. Baca nak dibaca tiap malam, baca nak dibaca tiap hari, au aktsara min dzalik, atau lebih dari itu. Dalam sehari semalam tu berkali-kali berhadiah kuluhu 11 tadi dengan orang mati. Sudah zuhur berkirim, sudah asar berkirim, lagi sudah maghrib berkirim. Pokoknya rajin berapa kali. Itu dianjurkan. Dan disebutkan di sini walau fi kulli lailatin jum'ah. Minimal paling tidak tak baca tiap hari tiap malam, setiap malam Jumat. Berkirim bacaan kuluhu tadi. Wa yuhdi thawaba dzalik liwalidayhi, dan hendaklah bacaan kuluhu 11 kali itu kita hadiahkan kepada kedua orang tua, mak bapak kita, wa masyayikhihi, kepada guru-guru kita, wa dzawil huquqi alaihi, dan orang-orang yang punya hak atas diri kita. Rajin-rajin berhadiah. Dan lagi hidup, man dzakara dzukira, ibu-ibu. Siapa yang galak terkenang, dia bakal dikenangkan. Man nasa nusia, siapa yang galak lupa, dia bakal dilupakan. Maksudnya mandang lagi hidup ikon ni rajin terkenang di orang mati, berkirim usian di orang mati, nak dikirimi Fatihah, nak dikirimi bacaan Al-Quran. Nak kagisuk mendiok mati, orang yang hidup dijadikan oleh Allah bakal terkenang pula dengan dia. Dan sebaliknya, mandang lagi hidup tak ulah terkenang, jarang terkenang dengan orang mati. Nah, lihat kelak ya, apalah mati orang lupa pula dengan dia. Maka terkadang ibu-ibu rahimakumullah, kita nyaksikan ada orang mati, mau rame misalnya, si anu rame, kayak ada pula orang mati, sepi je kita, sepi. Apa faktornya? Ya, wallahu alam, banyak macam. Tapi kalau kita ngambil dari apa yang kita sampaikan tadi, bisa jadi dan lagi hidup orang tu tak pula galak marah orang mati. Baca. Jadi dia mati, sepi orang. Coba mandang lagi hidup, dia rajin milu nyolatkan orang mati. Abah itu dia mati, rame orang, galak marah orang. Nama kau dang hidup ikan noluk galak marah orang. Iko ngeleput di rumah, tak keluar-keluar. Tak tahu apa adalah dia tu di rumah, malah tak ngeluar-luar. Ini penting. Balik ke yang tadi, sampai di mana? Lalu pola kelanya. Oleh anak tadi. Sampai bacaan kuluhu tadi ya. Jadi banyak-banyak maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bagi orang sakit. Kemudian banyak-banyak maca suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dan juga banyak membaca wa minal kalimatil lati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca kalimat yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah bersabda, anna man qalaha fi mardihi, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini di dalam sakitnya, thumma mata, kemudian dia mati, min dzalikal marad, dari sakitnya itu, maka lam tat'amhun nar,
dia tak bakal disentuh oleh api neraka. Itu amalan ketiga bagi orang sakit. Kalau tadi maco la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia perbanyak itu ketika sakit, dia bakal tercatat sebagai orang yang mati syahid. Kalau sakitnya itu laju nunda dia mati. Nah, siapa yang mengucapkan kalimat ini yang bakal kita sebut ini, kata baginda Nabi SAW, maka dia bakal aman, tidak disentuh oleh api neraka. Apa ucapan itu? Wahia la ilaha illallah wallahu akbar. Satu, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dua. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Tiga. Yang terakhir, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. 4 kalimat. Hafal galau itu nih. Jangan ngomong tak hafal, tak kena dok. Hafal galau itu nih, berhari-hari disebut. Coba kita ulangi lagi. 1, la ilaha illallah wallahu akbar. 1, 2, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang terakhir, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mau jadikan zikir dan sakit itu. Itu amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Nah, itu kalau dia masih sakit. Yang berikutnya ibu-ibu, summa innal marid idza ghalaba alaihil marad. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika orang sakit tadi dia lah pecah kalah oleh sakitnya tadi. Baso dirinya tuh pecah nak laju. Tadi lom pecah nak laju. Dia sedang berzikir-zikir tadi. Tiba-tiba kita lihat naik kok bak pecah nak laju. Wa zaharat alaihi amaratu qurbil maut. Dan telah nampak pada dirinya tuh tanda-tanda sudah mendekati kematian. Tak lama lagi kok. Uji orang, oi, tak usah lagi tinggalkan. Parai terus. Lado tando-tando, pecah nak laju. Kana alladhi yanbaghi li hadirihi min ahlihi wa aqaribihi. Maka hendaklah bagi keluarganya, bagi kaum kerabatnya, ayan zuru, perhatikan nian. Perhatiannya harus lebih lagi dibandingkan ketika dia masih sakit kemarin. Kalau pecah nak laju, maka jangan lagi tinggalkan, parai terus. Mantap pacak saya ke orang misalnya, begilir, pokoknya jangan tinggal. Ayan zuru, perhatikan nian. Tak usah lagi ditinggalkan. Fa in ra'aw alaihi syai'an min makhayilil jaza'. Kalau lah nampak kayak gini orang mati itu pecahlah gelisah ibu-ibu. Bukan orang mati, malah mati. Dah lagi kan orang sakit tadi. Lah pecah gelisah apa itu nah. Lah pecah payah keadaan dia tadi. Maka falyadhkuru lahu mahasina amalihi. Nah, ini pelajaran ibu-ibu. Apa taduk yang baik itu? Falyadhkuru lahu mahasina amalihi. Sebutkan di parak dia tadi amalan-amalan baik yang telah digawe kenyo. Diingatkan, oh kau ikan ni orang baik, kau galak nolong orang, kau galak ngapo, sebutkan di dia tadi. Meragapkan dia tadi, meragapkan orang nak mati tadi. Wa sa'ata rahmati rabbihi. Dan sebutkan bahwa rahmat Allah itu luas. Wa azima afwihi anil mudnibin. Dan ampunan Allah besar bagi orang yang naruh dosa. Dibesarkan hatinya. Orang yang lah pecah nak mati itu jangan ditakuti.
Ya Allah kawi ko laju caknya ngejo kenyo kondoso banyak no dibuat senang. Orang nak mati tadi dibuat besar hati. Dia terkenang kagi amalan-amalan, ya Allah, iya aku naruh baik, bukan tak naruh baik sama sekali. Aku galak nolong orang, tak ada galak benci dengan orang. Diingatkan kebaikan-kebaikan dia. Aku rajin ke masjid, rajin puasa sunnah, dikenangkan agar dia tuh senang. Dia nak ngadui mati tadi, bahwa aku ikut naruh amal, bukan tak naruh amal. Wasa'ata rahmati rabbi, ingatkan dia rahmat Allah tu luas, Allah tu baik, Allah sayang, Allah pengampun. Jadi dia tadi besar hati. Kana salafu yastahsinuna mithla dhalik. Ini orang-orang soleh terdahulu termasuk senang, menganggap ini perkara yang bagus, ibu-ibu, menghibur orang yang pecah nak laju itu. Dia besarkan hatinya, kenang-kenangkan kebaikan dia. Tertuju kita mendapati dia tadi misalnya orang yang banyak maksiat, ya tahu saya dikenangkan maksiatnya tadi. Kau ikut mayang tinggal hajo, kaki di kuburan kaki, ngeri. Wak mano kau ikut kaki, ngan orang jahat tahu sah. Diingatkan ampunan Allah luas. Tertila itu dia tadi. Dia tadi sadar, oh ya aku ini dengan orang cerewet, tapi kita ingatkan ampunan Allah luas. Akhirnya di situ dia bertaubat, istighfar, dibesarkan hati. Jangan dikecilkan hatinya. Jangan galak memutuskan harapan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki harapan kita diputuskan juga oleh Allah. Kita nih pengen galau selamat. Terplewat bak mana wae, ibu-ibu kepengen selamat dia. Kepengen selamat. Dan kita juga tak tahu nasib diri bak mana. Maka disenangkan, semangati buat orang itu berharap dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga baik lagi dengan kita. Wa minal mutaakkadil ma'muri bihi. Dan termasuk perkara yang sangat dianjurkan, yang kita diperintahkan untuk melakukan itu, an yulakkinuhu la ilaha illallah. Talkinkan orang nak mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakkinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan, uji Nabi, orang yang mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, tuntun. Orang yang mati kau ini pacak dua pengertian. Orang yang baru nak mati atau orang yang lama mati. Kita talkinkan di kuburan itu. Ketika dia nak menghadapi pertanyaan munkar nakir. Sebelum mati kita talkinkan juga. Karena baginda Nabi SAW bersabda, "Faman kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya, yang keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah menjelang kematiannya, dakhalal jannah, masuk surga. Fa idza qalaha, man dia ulang ucap, fala yanbaghi an yu'ada alaihi, maka tak usah diulang. Fala yanbaghi an yu'ada alaihi dzalik illa in takallama bi kalamin akhar. Kecuali dia mengucapkan ucapan lain. Termasuk juga cara nalkinkan orang mati itu, ibu-ibu. Sekali baik. Dan hindari ucapan nyebut ya, nyebut, ngucap. Ternyata itu tidak dianjurkan.
seminimal mungkin kalimat yang kita ucapkan kepada orang yang lagi nazak itu. Sedikit mungkin. Jadi para telingonyo langsung sebut be. La ilaha illallah. Sudah sekali baik. Sekali baik. Jangan diulangi. Falan bagi an yu'ada alaihi dzalik. Jangan diulangi itu illa in takallama bi kalamin akhar. Kecuali dia mengucapkan kalimat yang lain. Baru ulangi pula. Dan tak usah dipaksa. Uji yang belabih kau. Ngucap ngucap la ilaha illallah yang belahana pula. Ngucap nak bingung bu orang mati. Sekok baik. Sekok baik. Dan sekali baik, tunggukan kaki. Naman keluar dari lisannya ucapan yang lain, baru parai pula. La ilaha illallah. Iko, ngucap ngucap la ilaha illallah. Ngiko berbunyi, yang itu berbunyi. No. Orang nak mati itu bingung. Dalam keadaan bingung yang luar biasa. Maka kita jangan tambah kebingungan mereka itu. Sekok baik. Yang nuntun itu. Yang lainnya ngapa? Berejo ngapa we? Wayan bagiannya qira alaihi surat Yasin al-Mubarakah. Bisa dia membaca surat Yasin. Yang kau baca surat Yasin yang marah itu tadi, nakinkan orang mati tadi, sekok baik. Nah sudah itu baik kok ibu-ibu, perhatikan. Marahi orang nak mati itu pakaian yang bagus, menutup aurat, keluar pendek, berjilbab do. Ngucap. Malaikat lagi tak nak marah. Orang bak mana je malaikat kan? Udah itu yang tak naruh kepentingan, nyawa baik. Orang nak mati itu rupak. Ada orang rame itu rupak dia. Maka cukuplah yang ada di parak dia tuh, ya yang naruh kepentingan baik, keluarganya yang punya hubungan mahram dengan dia, ikut yang keker. Nak nyubuk tadi, wow, penuh kamar. Udah tuh, ayah tak masuk akalnya. Lagi nak ngade orang nak mati teh. Kodak baik tuh masih ada ngomongkan orang. Nunggu orang nak mati tadi. Masih kodak ngomongkan orang. Ikan orang depan nih Lasar. Bukan kau lah tahu ya kabar. Dia bercerita dengan kanca sebelah tadi. Ngapa hujan? Sama pulo. Waju ngerepet tadi kan orang nak mati depan nih kan. Nyau baik. Tapi galak nyengkeker dan minta maaf ibu-ibu yang galak nyengkeker orang betino. Nyengkeker kan. Satu, orang dan nazak tadi nyengkeker. Kedua nak mandi ke mayit nyengkeker. Tulen dia nak mandi kan. Sehingga berperung. Dulu almarhum Ustaz Taufik Asnuri di Palembang. Beliau itu kan galak mandi ke orang mati. Kalau mandi ke orang mati itu mau penyembat. Bakal apa penyembat orang betina nyengkeker kan. Nak melihat nyengkeker. Kagi ada pula yang nak milu ke kuburan. Baik itulah orang jantan sibuk nyengkeker. Nak ke tengah, nak video kan, nak moto. No jika. Maka aku galak kadang. Apa ada orang mandikan mayit itu. Aku nyawa baik kadang. Ngapa? Naik kendaraan. Diri terlihat tuh mau tak mau nak tersegi. Orang disegi tadi tanda uji orang. Nah kayak aku emosi beda juga nyawa pengen cinti balak. Tak usah lah ketika kita tak naruh kepentingan. Tak usah jangan. Bingung dalam keadaan yang bingung. Orang orang nak mati itu. Wa fi ba'dil athar dan disebutkan di sebagian athar anna syaitana la'anahullah. Setan itu ibu-ibu ketika orang ada yang orang nazak itu nak mati aqrabu ma yakunu minal abdi inda wafatihi.
paling dekat setan itu dengan kita, paling parah setan itu dengan manusia kapan? Inda wafatihi, ketika dia nak mati. Di situ setan hirsan minhu ala an yaftina. Setan habis-habisan ibu-ibu nak nyerumuskan orang yang nak mati tadi. Ibarat orang silat bah itu, orang mencak, setan itu apa ngadoi bertemu orang lagi nazak nak mati, segala jurus keluar ke nyokalo. Jurus pamungkasnya itu keluar ke nyokalo. Habis-habisan dia hari itu nak nyesatkan orang mati tadi. Kenapa dia habis-habisan? Ikolah kesempatan terakhir nak nyesatkan orang itu. Udah kok mati. Jadi dia habis-habisan. Maka jangan dibuat bising orang yang lagi nazak itu. Jangan ribut di sekitar dia tuh. Yang tak naruh kepentingannya. Yang marak nalkinkan tadi cukup saya kok. Yang lainnya minggir, maco Quran, maco Yasin. Dan ujiku tadi tutup aurat. Tutup aurat. Iko marak orang mati, berjilbab tak ada. Kadang di kuburan, apa nak puasa itu. Kerame galak, nak puasa nak rayo kita nih ke kuburan. Rame, yang membersihkan kuburan. Bukan di teng batu. Kau omongkan ini tempat jauh. Bukan di tengah atap juga. Kayak kamu tengah atap. Teng batu lagi bukan, apalagi tengah atap. Orang tengah atap bagus galau. Jadi kuburan orang mati tadi. Ujiku tadi setelan berjilbab endo, luar pendek. Nak ke kuburan berjilbab, baju yang rapi, nak ke kuburan. Ujiku tadi cuma galak anu tadi. Di kuburan tuh ngomongkan orang. Mau beo udah bersapu bergesak makan beo ngomongkan orang. Ujiku kan bakman. Jadi setan itu ketika ada orang nak nazak itu dia habis-habisan. Dia kerahkan segala kemampuan dia untuk nyesatkan itu. Maka disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar misalnya. Setan itu ketika ada orang nazak itu nak mati tadi, lagi sakaratul maut itu. Setan nyerupo, ibu-ibu, nyerupo orang-orang terdekat dia. Ada yang nyerupo bapaknya, ada yang nyerupo umaknya, ada yang nyerupo adik-beradiknya. Apa tujuannya? Nak nipu orang nak mati tadi. Nak nyesatkan dia. Dan keadaan orang nak mati itu tuh aus luar biasa, aus. Dalam keadaan aus itu setan datang mau bawa kenyo es. Ikan ni dah aus luar biasa nak mati. Ujo galak kenyo air ikan ni. Nyerupo dia tadi, nyerupo mak diri, bapak diri. Dinjuk apa? Es. Kita tadi aus. Bawa naus. Laju dia ambil es tadi. Dia ngajukan syarat, dinjuknya minum. Tapi bersaksi kau, dia tadi nyerupa mak diri, bapak diri. Gak ujinya, no, kapoknya, benarlah. Tuhan kita tu bukan Allah. Ditipunya. Man kita galak ngiyo kan ucapan dia tadi. Dinjuknya, terpengaruh tak adanya kita ketika nazak ini, ibu-ibu. Tergantung lewo dan lagi hidup. Tergantung lewo dan lagi hidup. Wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah. Dan yang potensinya paling besar tersimpang dalam kondisi ini, kemungkinan besar orang itu bakal temilu dengan ajakan setan tadi. Siapa baik? Al mutahawinu bis shalah. Orang yang meremehkan mayang. Apa ada orang dan lagi hidup tak pula perhatian urusan mayang. Buari-hari ko ni mayang doh dianggapnya remeh, dianggapnya sepele. Kemungkinan besar tersimpang dan mati. Maka hati-hati.
Aku sering nyampaikan, ada orang-orang ibu-ibu yang kita lihat dia matinya dalam keadaan Islam. Kita tak terkabar dia murtad itu, tak terkabar. Sampai mati-mati orang itu Islam. Kita tak tahu, waktu dia nak mati itu dalam keadaan sakitnya itu imannya lepas. Jadi orang tadi mati kafir. Kita tak tahu, imannya lepas waktu nak mati itu, kita tak tahu. Ya tugas kita yang hidup, selagi dia kita tak dapat kabar gitu, tak tahu bahwa dia pernah murtad, kita tetap wajib mengurus jenazah dia sebagaimana orang Islam. Kita kuburkan, kita urus jenazah itu, ya kita ngurus orang Islam, Pak Mano. Tapi hakikatnya dia mati itu kita tak tahu, Pak Mano. Ya Allah, jarang mati tadi, lepas iman tadi. Tak ketahuan dirinya engkau dia tadi mati Islam, kapuknya mati kafir. Ngapa? Dan haus tadi nah temilu. Apa penyebab dia sampai temilu, sampai tersimpang itu, dan lagi hidup galak tak mayang, meremehkan perihal sholat. Maka jago, satu, orang galak meremehkan mayang. Kedua, wal mudminu li syurbil khamar, orang kecanduan minuman keras, yang galak mabuk, potensinya untuk terlepas iman ketika nak mati itu besar. Maka hati-hati. Ban lalu diingatkan orang jantan terutama, tiap Jumat ibu-ibu diingatkan oleh khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan tak ada Islam. Pastikan diri kita mati dalam keadaan Islam. Ban Jumat diingatkan. Jago. Iman yang diberikan oleh Allah kepada kita nih, jago. Di antara cara nyagonya tadi, jago mayang. Jangan sampai terlepas. Jadi kita pas nak mati itu, ibarat berperang itu, pertaruhan nian itu. Penentuan ketika nazar itu. Jadi satu siapa? Orang yang galak ninggalkan mayang. Yang kedua, pecandu minuman keras. Yang ketiga, wal'aku liwalidayhi, yang durhaka dengan umak bapak. Yang jahat dengan umak bapak, potensinya, peluangnya nak tersimpang pas mati besar, kemungkinan itu besar. Maka berejolah. Kita lah sering dengar cerita sahabat Nabi SAW Alqamah. Alqamah itu bukan orang tanda mayang, ahli solat, ahli puasa, rajin ibadah. Ketika nak mati saro Alqamah. Apa penyebab Alqamah saro nak mati? Umaknya cogak dengan dia. Alqamah itu jak kawin lupa dengan umak, sehingga bininya terus. Dini di nomor satu kenyo dengan umak lupa, umaknya cogaknya umak itu muat Alqamah nak mati saro. Setelah umaknya ridho, uji Nabi melihat Alqamah nazar apa sakaratul mautnya itu saro, tak mudah-mudah dituntun diucapkan la ilaha illallah, melengos tak nak. Akhirnya uji Nabi, Alqamah kita bakar weh, Alqamah ngomong depan umaknya, kita bakar. Uji Nabi, ngapa uji umaknya nak dibakar anakku? Uji Nabi, siksa di akhirat jauh lebih besar dari di dunia ini. Lo beko bakar lagi di dunia Alqamah. Nabi tadi sebenarnya nak mancing umaknya tadi. Ikolah kasih umak ibu-ibu rahimakumullah, sebab mana baik cogak oleh anak, nangis umak Alqamah, wahai Rasul, saksikan aku ridho dengan anakku, aku maafkan dia. Melihat Alqamah nak dibakar oleh Nabi SAW, cepat uji Nabi, lari, gari jenguk Alqamah di rumahnya. Baik itu digari ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang durhaka dengan umak bapak, kemungkinan mati su'ul khotimah itu besar. 3, 4, walladzi yu'dzil muslimin, orang-orang yang galak cerewet dengan orang Islam. Ban lalu hidup ini nak ngulau orang,
nak nyakat orang, nak ngomongkan orang, nak nguri gawe orang, kemungkinan mati su'ul khotimah besar. Maka tak usah galak merurui gawe orang, merurui diri baik. Tak usah jahat dengan orang, tak usah cerewet dengan orang. Ngapo nak mati saro? Nak mati saro. Kenangkan 4 ini. Apa baik? Yang pertama tadi, orang yang bakal matinya kemungkinan su'ul khotimah. 1 orang yang galak meninggalkan mayang. Yang kedua, pecandu minuman keras. Yang ketiga, yang durhaka dengan umat bapaknya. Yang keempat, yang jahat dengan orang Islam. Walladzina lam yatubu ilallahi minha, kalau dia tak ada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati dari dosa-dosa tadi, ya maka lepaslah iman itu dari diri dia dan dia mati kemudian dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Fayan bagi lil muslim, maka hendaklah bagi orang Islam, nah ini bagi kita galo-galo ibu-ibu, bukan bagi orang yang sakit, bagi kita galo-galo, an yarju min fadlillah, banyak-banyak berharap, banyak-banyak minta kepada Allah, leman-leman berdoa agar ngapa? An la yaslubahu ni'matal Islam min ba'di an an'amallahu 'alaiha biha ibtida'an min ghairi wasilatin minha. Agar Allah tak ada cabut nikmat Islam yang ada pada kita ini, yang mana nikmat dilahirkan sebagai orang Islam itu adalah nikmat sebesar-besarnya nikmat. Nikmat terbesar yang kita terima dalam hidup ini, nikmat dilahirkan, dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam, min ghairi wasilatin minhu, tanpa usaha dari kita. Tak ada kita mesan, tak ada kita minta, tak lahirkan Islam. Tahu-tahu lahir di Tanjung Batu, dari perut umat kita lahir Islam. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadiah yang besar ikoni jago. Jago dengan cara tadi nyago mayang. Wa yakhafu ma'adzalika minat taghayyur, dan hendaknya kita takut dari perubahan itu, takut dari dicabutnya iman kita ketika kita akan mati. Li taqsirihi fi syukri ala hadhihi ni'mah allati hiya a'zamun ni'am. Kenapa kemudian nikmat itu dicabut oleh Allah? Karena kita tak bersyukur atas nikmat yang besar ini. Nikmat apa? Nikmat Islam tadi tak bersyukur. Orang yang tanda mayang itu tak bersyukur dengan nikmat Islam. Tak berterima kasih, ditakdirkan oleh Allah jadi orang Islam. Karena dia tak bersyukur, dicabut oleh Allah. Kau tak bersyukur jadi orang Islam. Nah, sebelum mati, cabut, ya Allah, mati kafir. Naudzubillah. Jadi bersegian gitu. Saling jago nih, urusan mayang ini. Dan hendaklah setiap kita ibu-ibu takut dengan akhir kehidupan kita. Tak boleh tak takut. Wa qad kana ba'du salafi yakhlifu billah. Sebagian salaf mereka sampai bersumpah billah, demi Allah. Ulama-ulama dulu mereka bersumpah demi Allah, annahu ma amina ahadun ala islamihi an yuslibahu illa salabahu. Barang siapa yang lagi hidup ikoni tak naruh khawatir. Nah, maka periksa diri kita masing-masing saat ini, adon do rasa khawatir di diri kita. Man tak naruh rasa khawatir itu, nah ulu takutlah kita. Hendaknya kita takut. Khawatir apa? Khawatir jarai aku kaki mati, iman terlepas. Siapa tak naruh rasa takut itu dan hidup, kemungkinan besar kata ulama terlepas. Tak naruh khawatir. Jadi tak usah merasa aman dengan ibadah kita hari ini. Daya aku adik mayang tak tinggal. Ngaji di walimah tiap Rebu. Puasa ikoni rajin. Oh tak kena ada. Dia merasa aman itu. Siapa merasa aman, nak mati kayak kita ada khawatir.
tak naruh benar, takut jarai aku mati su'ul khotimah, tak naruh perasaan takut itu, maka kata ulama yang tak naruh takut itu nih, kemungkinan besar itulah yang terlepas imannya pas nak mati. Jadi uluk takut-takut, maka jangan putus minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Minta kepada Allah agar menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Wa qad dzukira an iblis la'anahullah. Jadi iblis itu, iblis ngomong, ibu-ibu, uji iblis qasama zahri, rasa pecah punggungku, tulang punggungku, alladzi yas'alullahu husnul khatimah. Tiap kali ada yang berdoa minta husnul khatimah. Setan itu, iblis, man kita berdoa minta husnul khatimah dengan Allah, rasa nak apa pecah pinggangnya itu, bukan lagi patah pinggang, rasa nak pecah pinggangnya, pinggang belis tadi. Ayah nak marahnya dia dengan orang yang minta husnul khatimah. Maka jangan tinggal setiap hari, setiap malam kita minta kepada Allah agar diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Ini belum selesai ibu-ibu, masih panjang tadi cerita bagaimana cara kita memandu orang yang nak apa nazak itu, yang nak mati itu. Wa minas sunnah, termasuk perkara yang sunnah. Jadi apa terlihat orang dalam posisi tadi, nah uji kita laju ucapnya itu, taknya tak lama lagi, an yudja'al muhtadiru ala yaminihi. Maka hendaklah orang yang hadir saat itu, yang ada di sekitar dia orang yang sakit tadi, untuk membaringkan dia ala yaminihi, di atas lambung kanannya, mustaqbilal kiblah, ngadap kiblat. Nah, jadi ada orang cak nak laju itu nih, putarlah arah dia nguling tadi, putarlah. Kalau nak ngambil sunnahnya bagaimana? Adapkan ke kiblat dan dia berbaring ala yaminihi, di atas lambung kanannya. Lambung kanan ngadap kiblat, berarti kepala di mana? Di situ kepala kan? Kan ngadap kiblat. Ngadap kiblat, berbaring di atas lambung kanan. Ya berarti di situ kepala. Nah, kakinya di situ. Kalau misalnya susah, dia ada sakit, ada apa di situ, maka putar, baringkan dia di atas lambung kiri, tapi tetap dalam posisi ngadap kiblat. Berarti kepala di mana? Di situ. Kepalanya di situ. Kalau tak acak dua posisi ini susah misalnya, nah maka dia buat telentang ngadap kiblat, artinya kepalanya di situ, kakinya ngaduk ke siko. Nah di palo tadi njuk sandaran, naikkan agar seolah-olah dia tuh ngadap kiblat, bukan ngadap ke atas. Mandia telentang itu ngadap ke atas. Agak dinaikkan bagiannya dari dada ke atas ini. Kita njuk apa bantal agar dia tuh ngadap kiblat. Nah itu beberapa cara ngadapkan orang yang nak mati itu ke kiblat. Termasuk di siko doa yang usahakan agar doa ini senantiasa kita baca, yaitu di surah Ali Imran ayat 8 ibu-ibu. Surah Ali Imran ayat 8. Mana bunyinya? Tak tahu can mbak mana. Hafal kalau kamu tuh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Galak-galak berdoa itu artinya Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah hati kau ni jangan berbolak-balik lagi. Hati kau ni jadikan hati yang mantap, doa berbolak-balik. Ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Nah ini udah ngaji hari ini, ya Allah takut nak mati terkenang nak mati di masjid. Keluar dari masjid berapa langkah? Lalu po. Langejo kan kelam nak senam.
Baru keluar dari kedang takut kan. Ya Allah, takut nak mati agar apa terkenang nak mati kan Allah jago. Galak-galak baca doa tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Termasuk dah jadilah bacanya. Ikan ni banyak lagi. Cuma kaki ninggali rebu depan pula. Jadi amalkan yang tadi. Nah, termasuk tadi baca Yasin tadi ibu-ibu. Orang nak mati ngapa kita lamui kini galak baca Yasin? Ali qaulihi alaihi salatu wassalam. Karena ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakan orang-orang mati di antara kalian, bacakan surah Yasin. Inna dzalika yusahhilu tulu'ar ruh. Karena dibacakan Yasin itu pacak mempermudah keluarnya ruh. Kajian insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita ceritakan keadaan orang yang matinya saro, orang yang matinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seluruhnya tergantung dengan amal lewat dia selagi di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nak bertanya dia tadi? Masih panjang waktu. Bab mana tadi? 7. Oh iya, baik. Benar, Jadi memang ada riwayat itu bahwa orang yang melazimkan dirinya untuk sujud. Karena sujud itu ibu-ibu rahimakumullah melibatkan 7 anggota. Kita sujud itu, apa baik? 7 anggota tuh. Dai. Maka pastikan ketika kita mayang itu jangan sampai dai ko ni tak ada nyentuh tempat sujud. Terhalang oleh misalnya mukena. Kita sujud jadi bukan di atas tempat sujud, tapi sujud di atas mukena. Itu tak sah sujudnya. Kalau sujudnya tak sah, maka mayangnya juga tak sah. Anggota sujud yang pertama dai. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kedua telapak tangan. 3. Yang berikutnya 2 lutut. Anggota sujud tuh kan? Berapa jadi? 5. Nah, sudah tuh kaki kita, ujung-ujung jemari kaki. Itu 7 anggota sujud. Dan siapa yang melazimkan ini galak bersujud dan lagi hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia, menutup 7 pintu neraka untuk dia. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Bagaimana? Kurang? Aku tak kedengaran. Praktek apa? Oh, mata tadi. No, aku lagi nak mayangan mata. Kira-kira dengan anu ikan ni, apa namanya? Yang hitam ikan ni, kita tuh berisyarat, ibu-ibu seolah-olah, misalnya bayangkan kita bawan, kira-kira tuh, ya pokok mainkan mata, kita kan mata kan pacak bergerak-gerak, misal melihat ke pinggir, apa itu bergerak tuh dengan mata itu nih. Jadi bayangkan apa sujud, apa misalnya berdiri, ya kira-kira, bayangkan ke atas, dia tuh baik misalnya, mengerakkan mata, lata acak bergerak lagi kan, parah,
Baik itu caranya. Pacak-pacaklah kamu Pak Man. Mainkan mata. Aku jarang mainkan mata gitu. Tak puluhan. Lama-lama jam. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik itulah kira-kira. Jauhkan aja. Yang lain? Ya. Baik. Jadi yang wajib kena tempat sujud itu dahi deh. Jadi kalau tangan nih ibu, tangan kamu tutup nih. Oleh mau kena. Jadi betapak tuh di atas mau kena. Tak masalah kalau telapak tangan. Tapi kalau dahi, dahi tak boleh. Jadi yang telapak tangan tak apa-apa. Kalau dianya betapak di atas mau kena kamu itu. Tak ada langsung ke lantai, ke tempat sujud. Kalau tangan tak masalah. Yang wajib nian tadi tak boleh ada penghalang. Antara dahi dengan tempat sujud tadi. Tak boleh kita bersujud di sesuatu yang melekat di badan kita yang bergerak apabila kita bergerak. Termasuk mukena tadi. Mukena. Tapi kalau tangan tak masalah. Dia tutup tak masalah. Dahi. Dahi. Walaupun tangan juga anggota sujud, tapi tangan boleh tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Ayo saya call lagi. Jam berapa Ustaz? Nah, sudah itu baik ibu-ibu. Terakhir di sini disebutkan perihal menjamkan orang mati. Kita kenapa melihat gala doa? Kita kan muda tadi. Ya menuju oleh busuk hati itulah. Ya cuma tak tahu. Apa nado misalnya mayit mata ni susah terpejam. Sekali mula ya omongan ini kan kemana-mana. Kau lah tahu si anu tuh matanya. Itu oleh dia terlewat jahat dengan orang. Kayak omongan kemana-mana. Disebutkan di kitab ya biasa ibu-ibu. Lazim orang mati itu saro matanya itu kan dipejamkan ditutup. Biasa bahkan ulama memberikan cara. Kalau ada orang mati matanya susah dipejamkan, caranya cari orang dua tuh orang pertama tarik lengan atas gini. Tarik lengannya, dua lengannya. Orang sekonya micit jempol kaki. Jadi ada yang narik lengan, seorangnya lagi ngapa? Narik jempol dua. Tarik secara berbarangan. Insya Allah terpejam. Jadi tak usah aneh-aneh. Kita nih hobi yang baik itu. Kayak kita kabar, si anu pergi haji, si anu umroh. Si anu tuh sesat dan di Mekah. Itu lelewo di dusun. Iya wajar baik di Mekah. Ke Mekah tuh tak ulah. Kali itulah tak pulau nak ke Mekah. Kekalangan nih pacak sesat. Ke-16 orang lalamo tak Palembang sesat lalain ujo can Palembang bakari. Iya juga tahun berapa kamu Palembang sesat di 16. Jadi tak usah nak dihubung-hubungkan. Bos anu tuh leman kau sesat hajar di Mekah. Iya ada yang carola tua. Tak naruh hubungan itu, jangan galaan. Galak muat omongan-omongan itu tuh ujuku tadi kadang penyakit hati yang baik itu tuh. Ngapa salahnya? Husnuzon perasaan kau baik dengan orang. Ya wajar nak tersesat. Budak muda mau HP lagi kalau nak tersesat. Apalagi tua bawa HP dong, ngabak-ngabak. Ya bumi orang. Termasuk tadi perihal orang apa? Saro kayak matanya terpejam banyaklah cerita. Itu noleh anu galak baik itu dia itu nih. Mau takut aja aku mati baik itu. Biasa baik. Makanya ulama ngajarkan. Kalau bertemu yang baik itu tak usah kaget, cukup tarik baik. Dah jadilah ikhlasan. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.